Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, anak-anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar PAI dan Budi Pekerti kelas 5 dengan subtema sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami sikap terpuji yang dimiliki oleh para Rasul dan para Rasul Ulul Azmi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita panjatkan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 sub pembahasan ya. Yang pertama, sikap terpuji para Rasul ya. Nanti kita belajar apa saja sih sikap terpuji dari para Rasul. Yang kedua, sub pembahasannya adalah sikap terpuji Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga adalah meneladani sikap terpuji dari Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Baik, yang pertama kita akan membahas sikap terpuji para Rasul. Yang pertama yaitu sikap terpuji para Rasul. Yang pertama adalah jujur. Ya, jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata ya atau berbuat secara sebenar-benarnya. Di mana para rasul ini wajib ya atau pasti memiliki satu sifat ini. Ya. Jujur atau dalam bahasa Arabnya al-amanah. Ya. Seorang rasul ya pasti memiliki sikap ini. Bagaimana jika seorang rasul itu tidak jujur ya? Tentunya akan sangat sulit sekali untuk dapat mengajak orang-orang atau umatnya. Baik, yang kedua adalah sifat pemaaf atau al-afu ya. Bagaimana rasul itu menghadapi orang-orang di sekitarnya yang menentang dakwahnya ya. Banyak tidak sedikit dari mereka yang berbuat jahat kepada para rasul ini, akan tetapi para rasul tetap memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Al-afu ya. Yang ketiga yaitu tekun, al-khusyu. Ya, mereka tekun ketika sedang melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekun dalam mengajak orang-orang atau umatnya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang Nabi Nuh pun ya, nabi yang berdakwah kepada umatnya selama kurang lebih 950 tahun semasa umurnya ya. Bahkan dia tetap berdakwah selama waktu tersebut ya. Bagaimana mungkin Rasul itu tidak tekun ya. Yang keempat, pemalu
atau al-haya'u ya. Pemalu atau al-haya'u, malu di sini artinya malu berbuat tercela. Rasul memiliki sifat malu untuk berbuat tercela. Yang kelima yaitu bersih atau an-nadhafah, bersih. Para rasul tentunya memiliki sikap terpuji yaitu bersih dari dirinya sendiri ya, badannya maupun lingkungannya. Baik, yang keenam yaitu pemurah atau asaha. Pemurah di sini maksudnya adalah suka memberi ya, entah memberi materi atau memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada rasul tersebut. Yang ketujuh yaitu sabar atau as-sabru ya. As-sabru sabar ketika menghadapi segala ujian yang ditimpakan kepada para rasul. Nah, baik, itulah sikap-sikap terpuji dari para rasul. Yang selanjutnya adalah sikap terpuji Rasul Ulul Azmi. Diceritakan ya di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya, Rasul Ulul Azmi memiliki sifat yang sangat berbeda ya dari rasul-rasul yang lain, yaitu memiliki sikap teguh. Teguh itu apa? Artinya kuat pendiriannya ya. Kuat ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kuat ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah anak-anak sikap terpuji dari Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang bagaimana sih kita meneladani sikap terpuji dari Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi ini? Meneladan artinya mencontoh, meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang ditujukan kepada manusia termasuk kita, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul, yang artinya maka bersabarlah engkau Muhammad sebagai kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Ya, itulah anak-anak, kita tuh disuruh sama Allah untuk bersabar ya, seperti sabarnya para rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, contohnya kita dalam meneladani sikap Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi, yang pertama yaitu teguh dan sabar dalam belajar ya. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang selanjutnya, yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Dan selanjutnya, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah ya. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik di peraturan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal ya, dan seterusnya. Ya, itulah anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan ini.
Apakah anak-anak sudah paham bagaimana dari sikap terpuji Rasul, ya, para Rasul dan Rasulul Azmi, serta kita bisa meneladaninya dalam hal-hal apa saja? Sudah paham? Insya Allah sudah paham. Terima kasih, kita akhiri kesempatan ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.